Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan selamat datang saya ucapkan kepada ibu-ibu sekalian di kegiatan P2K2 hari ini pada sesi ke-14 atau sesi terakhir, di mana kita akan belajar tentang pentingnya kesejahteraan lanjut usia atau biasa disebut lansia. Ada beberapa hal yang akan kita pelajari pada materi terakhir untuk sore hari ini. Yang pertama yaitu pengertian lansia atau lanjut usia. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, batas terhadap lanjut usia terdiri atas 4 golongan. Yang pertama, usia pertengahan yaitu 45 sampai 59 tahun. Yang kedua, lanjut usia, usianya mulai dari 60 sampai 74 tahun. Yang ketiga, lanjut usia tua dari 75 sampai 90 tahun. Yang keempat, lanjut usia sangat tua atau lansia sangat tua, yaitu yang usianya di atas 90 tahun. Itu menurut versi WHO. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998, lansia atau lanjut usia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 tahun, di mana lansia yang mendapat bantuan PKH adalah lansia yang usianya di atas 70 tahun. Itu untuk pengertiannya. Selanjutnya, mengapa kita harus peduli kepada lansia atau lanjut usia? Ada beberapa yang menjadi alasan kenapa kita harus peduli kepada lansia. Yang pertama adalah amanat dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang kesejahteraan lansia memiliki hak yang sama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kemudian alasan lain, data menyebutkan lansia mengalami kekerasan dan penelantaran. Ternyata banyak sekali lanjut usia di Indonesia ini yang mengalami kekerasan dan penelantaran, yang biasanya penelantaran itu dilakukan oleh keluarganya sendiri. Berikutnya, lansia adalah potret kita di masa yang akan datang. Kita sebagai manusia, usianya kita tentunya akan semakin berkurang atau kita semakin tua, bukan semakin muda. Jadi kita yang masih muda, kedepannya juga kalau diberi umur panjang pasti akan mengalami masa-masa lanjut usia atau lansia. Selanjutnya, ada beberapa kondisi dan permasalahan lanjut usia. Yang pertama, kondisi atau permasalahan secara fisik, misalkan perubahan suhu tubuh pada lansia, adanya gangguan gerakan akibat radang sendi atau tulang rapuh, kemudian gangguan panca indera, biasanya penglihatan atau pendengaran kalau sudah lanjut usia itu semakin terbatas atau berkurang. Kemudian dari sisi psikososial atau hubungan diri dan hubungannya dengan orang lain, ada perubahan emosi. Orang kalau sudah masuk lanjut usia biasanya lebih cepat marah, lebih sering cemas dan ketakutan. Kemudian ada gejala takut penyakit, takut mati. Itu adalah gejala dari segi psikososial untuk permasalahan lanjut usia. Kemudian yang ketiga, dari segi spiritual atau rohani, biasanya yang sudah lansia itu jarang beribadah, tidak tabah dalam menerima kondisi, kemudian tidak mau berbagi sama orang lain. Biasanya itu kalau sudah lansia, kalau sudah nenek-nenek lansia, banyak yang pelit. Nah, ternyata itu adalah salah satu faktor yang terjadi atau permasalahan kalau sudah lanjut usia dari segi spiritual atau rohani. Selanjutnya ada beberapa prinsip untuk melayani lansia. Yang pertama, kita tidak boleh mengucilkan lansia. Selain itu, kita menghindari sikap sensitif. Tidak boleh kita sensitif terhadap lansia. Kemudian tidak membesar-besarkan masalah. Berikutnya, keluarga sebagai sumber pemecahan masalah. Sebagai keluarga, kita tidak boleh membiarkan lansia terjebak dalam masalahnya sendiri. Kita harus selalu membantu. Oke, saya kira materi tentang kesejahteraan lanjut usia pada hari ini cukup sekian. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.